Modal kecil enaknya pakai leverage berapa ya? 20 kali atau 125 kali? Oke, di video-video sebelumnya itu saya dapat pertanyaan seperti itu. Nah, itu membuat saya tertarik untuk bahas lebih dalam mengenai leverage yang akan kita gunakan. Penggunaan leverage ini berkaitan banget dengan yang namanya kalkulator trading, teman-teman. Oleh karena itu, kenapa saya sangat suka trading di futures Binance? Karena ya salah satunya Binance itu udah menyediakan fitur yang paling saya suka, yaitu kalkulator trading. Oh ya, buat teman-teman yang mau bikin akun Binance, bisa pakai kode referral saya. Jadi nanti teman-teman dapat diskon 20% fee trading terbesar di Binance. Kan lumayan ya. Share ya ke teman-teman kamu yang mau bikin akun Binance dan belum punya account. Nanti cek aja di deskripsi. Oke, di futures market itu kita biasanya pasti berpikir kalau kita pakai leverage yang besar, kita akan loss besar juga atau tinggi. Dan kalau kita pakai leverage yang kecil, kita pasti akan loss kecil juga. Pasti itu yang kita pikirkan untuk pertama kali. Sebenarnya sih nggak kayak gitu. Kalau teman-teman udah paham yang namanya kalkulator trading. Kalau masih kepikiran kayak gitu, ada baiknya nanti teman-teman nonton video ini sampai habis. Sebelum kita lebih jauh lagi, ada baiknya untuk subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang akan saya bahas nantinya. Oke teman-teman, ini website dari Binance Futures. Nah, di sini yang akan kita bahas kali ini itu adalah bagaimana cara kita menentukan leverage apabila modal kita kecil. Dan juga bagaimana cara kita menggunakan kalkulator trading. Yang paling pertama kita lakukan itu adalah menentukan trading plan, teman-teman. Nah, di sini saya misalnya mau melakukan short sell pada BTC USDT, teman-teman. Ini bukan merupakan rekomendasi, ini saya cuma mencontohkan aja. Kita perlu mengambil titik entry, titik stop loss, dan juga titik take profit, teman-teman. Sekarang saya mau pasang posisi trading plan saya misalnya. Saya contohkan dulu. Saya mau pasang short sell. Misalnya kita langsung entry di sini ya. Misalnya aja nih. Jadi kan sekarang kita udah dapat 3 angka. Jangan yang hijau nih ya. Ini yang hijau ini adalah harga sekarangnya, harga di candlenya itu. Kita pakai warna merah, warna abu-abu, sama warna hijau ini, teman-teman. Sekarang kan kita udah dapat 3 angka. Kita bisa langsung ke kalkulator trading. Tapi sebelum membahas kalkulator trading, saya mau jelaskan dulu tentang margin, teman-teman. Di sini kan ada margin, ada 2. Ada cross margin dan isolated margin. Untuk penjelasan cross margin dan isolated ini, sebelumnya saya udah pernah bikin videonya. Kalau teman-teman mau nonton, penjelasan tentang cross dan isolated itu saya udah bahas lengkap di sana. Tapi saya jelaskan secara singkat aja. Kalau di cross ini, misalnya teman-teman punya saldo $100 di futures walletnya. Teman-teman entry $10, yang jadi ketahanannya itu adalah $100-nya. Jadi kalau terjadi likuidasi, yang akan habis itu adalah seluruh modal dari futures walletnya. Jadi futures walletnya itu bakal nol. Lalu untuk isolated margin itu kalau teman-teman entry $10, modalnya $100. Kalau terkena likuidasi itu teman-teman cuma terlikuidasi $10 yang entry-nya aja. Jadi yang isolated ini daya tahannya itu cuman yang entry-nya aja, kekuatan entry-nya kita, bukan modal yang kita nggak masukkan. Kalau cross kan modal yang nggak dimasukkan pun menjadi daya tahannya. Tapi saya lebih suka pakai yang cross, teman-teman. Oke, itu untuk penjelasan marginnya. Sekarang kan kita mau pakai kalkulator tradingnya. Kita catat dulu ya 3 angkanya ini. Ini stop loss-nya di 41.300, entry-nya di 40.200, dan take profit-nya itu di 38.300. Ini karena short sell makin turun makin cuan ya, bukan makin naik makin cuan. Itu saya short sell. Kalau kita long position, makin naik makin cuan, itu bedanya. Supaya teman-teman nggak bingung, ini kok marketnya turun dia malah cuan kayak gitu. Oh ya teman-teman, setelah kita menentukan trading plan-nya ini, kita harus tahu modal kita itu berapa. Misalnya modal kita itu $100, maksimal ruginya kita itu beraninya berapa persen. Misalnya yang paling maksimal itu adalah 10% bagi saya, tapi kita inginnya misalnya 5% aja. Misalnya $100 berarti kita ingin loss $5, tapi di harga stop loss ini. Bagaimana cara menentukannya?
Nah, kita langsung ke kalkulator trading teman-teman. Untuk yang di HP nanti saya akan tampilkan di mana letak kalkulator tradingnya ya teman-teman. Nah, untuk yang di web dia ada di pojok kanan atas ini, kita klik aja langsung. Nah, sekarang kan kita udah masuk di Futures Calculator. Kita langsung klik yang shortnya. Ini profit and loss ya teman-teman kalau PNL ini. Kita masukkan entry price-nya kita yang tadi itu di 40214. Exit price-nya kita di 41373. Tadi kan kita udah bilang anggap modal kita itu $100. Rasio rugi yang bagus itu adalah di bawah 10%. Misalnya 5% nih. Kita berarti kan cuma berani loss $5 teman-teman. Kita harus masukkan kuantiti berapa agar kita itu loss-nya cuma $5. Saya contohkan. Kita coba 1 BTC teman-teman. 1 BTC itu berapa? Oh, ini terlalu besar. Minus $1.000 teman-teman, 1.100. Coba kita kecilkan 0,004 BTC teman-teman. Nah, ini artinya yang initial margin itu adalah modal yang kita perlukan. Kita itu sekali entry, itu modal yang kita perlukan adalah 8 USDT. Itu sesuai dengan 0,004 BTC itu adalah 8 USDT di leverage 20 kali teman-teman. Lalu ketika kita entry di 40.214 ini, kalau stop loss kita kena di 41.373 ini, kita hanya loss 4,64 USDT teman-teman. Jadi ini sesuai dengan trading plan kita. Modal kita $100, kita berani mengambil resiko sampai maksimal itu $5 teman-teman. Jadi ini trading plan yang kita udah bagus. Lalu sekarang bagaimana cara kita menentukan leverage-nya? Sebenarnya kalau kita langsung aja pindah ke 125 kali dengan kuantiti yang sama, entry yang sama, exit yang sama, itu kita akan loss berapa? Kita coba. Nah, ini teman-teman, walaupun leverage kita naikkan ke maksimalnya yaitu 125 kali, itu resiko kita tetap ada di maksimal $5 teman-teman. Tetap aja dia loss-nya itu minus 4,64 USDT. Tetapi yang berubah itu hanya marginnya aja. Jadi kita menggunakan modal lebih sedikit teman-teman. Modal yang kita gunakan cuma 1,29 USDT dibandingkan yang tadi, misalnya yang 20 kali. Kita menggunakan modal itu sampai 8 USDT teman-teman. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau kita pakai yang 125 kali. Dengan syarat kita udah menentukan kita mau exit di berapa dan kuantiti kita berapa teman-teman. Dan juga perbedaannya ada di persentasenya. Jadi kita hitungannya minus 360%. Cuma ini nggak masalah karena dalam bentuk kriptonya itu kita hanya minus 4,64 USDT teman-teman. Coba kita ganti ke 50 kali. Sama, yang berubah cuman initial margin dan ROE-nya aja. Profit and loss-nya kita itu nggak berubah, kita tetap aja minus 4,64 USDT teman-teman, berapapun leverage yang kita gunakan. Nah, seperti ini dia. Coba kita pakai di chart yang lain teman-teman. Ini kan BTC, coba kita pakai di Ethereum. Oke, ini dia, ini yang di Ethereum teman-teman. Tadi kan kita udah nyoba untuk short sell. Coba kita mau long buy sekarang ya. Untuk yang Ethereum kurang lebih seperti ini trading plan kita misalnya ya teman-teman. Teman-teman nggak perlu ngikutin, teman-teman cuma perlu nonton aja. Ini bukan rekomendasi juga, saya cuma mencontohkan. Jadi yang pertama kali kita perlu lakukan itu adalah mencatat yang paling bawah ini, yaitu stop loss kita ada di 2699. Lalu titik entry kita yang abu-abu 2799. Lalu titik take profit kita 3076 teman-teman. Kita catat dulu supaya kita nggak lupa. Di sini anggap juga kita punya modal $100 dan kita juga mau loss cuman $5. Itu bagaimana strateginya? Sekarang kan kita mau long position, kita klik yang long. Kita masukkan entry price yang kita udah rencanakan tadi. Itu sekarang di 2799. Lalu exit price-nya di 2699. Ini exit price-nya saya mau mengukur kita mau loss berapa ya teman-teman, bukan kita mau profit berapa. Soalnya kalau kita mau profit itu kan gampang ya hitungnya. Yang paling susah itu adalah mengatur resiko rugi biasanya teman-teman. Coba kita 1 ETH dulu. Oke, 1 ETH ini $100. Kalau kita mau masukin 1 ETH bisa teman-teman, bisa habis modalnya. Jadi kita turunin dulu. Di sini kita udah dapat kuantiti yang kita perlukan dengan trading plan yang tadi. Itu kita perlu masukin 0,05 ETH agar kita lossnya itu
$5 teman-teman. Lalu bagaimana kalau kita naikkan leverage-nya? Kalau kita naikkan leverage-nya itu sama aja teman-teman, kita minus $5. Dan margin yang kita gunakan itu jadinya $1. Tadi kalau di 20 kali itu kita pakai $7 untuk modalnya teman-teman. Lalu kalau teman-teman penasaran kita itu sebenarnya profit berapa sih di trading plan kita tadi, angkat take profitnya teman-teman. Nah, berarti kalau kita profit itu kita akan profit 13 USDT teman-teman. Dengan leverage-nya kita tuh 20 kali, kita dapat ROI 197%. Kalau kita pakai leverage 100 kali, itu kita cuan sampai 900% teman-teman. Tapi untungnya itu cuma 13 USDT, sama aja. Walaupun teman-teman sampai pakai leverage 1 kali, itu cuannya ya 13 USDT juga. Mau leverage 100 kali, cuannya juga 13 USDT, tapi returnnya kita itu hitungannya 900%. Lalu kita coba lagi sekali di chart Matic teman-teman, supaya teman-teman benar-benar paham bagaimana penggunaan kalkulator tradingnya ini. Oke, untuk Matic kita langsung aja, saya mau melakukan opsi long position teman-teman, sama kayak yang tadi. Kita ulangi lagi caranya, kita catat 3 titik ini, 1,56, 1,61, sama 1,86 teman-teman. Kita catat dulu. Oke, kalau teman-teman udah catat, kita langsung ke kalkulator trading ya. Di sini kan kita mau long position, seperti biasa kita cari longnya, kita masukkan entry price-nya 1,62. Oh, kalau satu Matic itu terlalu kecil ya, 0,06 USDT. Di 85 Matic ini dengan trading plan yang udah kita lakukan tadi, kalau leverage kita 20 kali itu kita loss-nya minus 5 USDT teman-teman. Kalau kita naikkan leverage-nya itu pasti sama aja. Nah, benar. Ini kita juga loss cuman $5 teman-teman, dengan margin yang lebih kecil itu 2,75 USDT. Jadi walaupun kita pakai leverage berapa kali pun itu nggak bakal masalah teman-teman. Tetapi dengan syarat kita harus menentukan entry price kita, exit price kita, dan kuantitinya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai leverage maksimal pun sebenarnya nggak masalah, asal udah tahu mau loss berapa di harga yang udah kita tentukan teman-teman. Jadi itulah kenapa pentingnya kita menentukan trading plan kita teman-teman, supaya resiko kita itu udah terukur. Jadi kalau teman-teman habis trading teman-teman tinggalin pun itu nggak jadi masalah, karena kita udah tahu, oh saya cuman lossnya $5, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kalau saya cuan kan cuan $10 kayak gitu. Dengan kalkulator trading ini kita juga paham bagaimana kita menentukan leverage kita. Walaupun pakai leverage yang tinggi itu jadinya kan nggak masalah. Nah, itu dia cara kita menggunakan kalkulator trading agar kita dapat mengatur resiko yang kita inginkan. Dan kita nggak bingung kalau mau pakai leverage berapa. Mudah-mudahan video ini dapat membantu. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu ya. Sekian saja video dari saya. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And thank you.